Latan perlahan membuka matanya saat merasakan usapan di kepalanya. Senyum Linda menyapa dengan hangatnya. Apa kemarin mimpi? Batin Latan namun setelahnya sadar bahwa kemarin bukanlah mimpi. Pagi, sayang. Sapa Latan dengan suara serak lalu meraih tengkuk Linda untuk dia kecup bibirnya. Pagi, balas Linda setelah Latan mengecup bibirnya. Jam berapa? Tanya Latan lalu melentangkan tubuhnya yang awalnya menyamping. Jam 8, bisik Linda lalu memeluk leher Latan. Latan mengusap lengan Linda. Kita harus siap-siap, Bunda. Mama udah nunggu dan hari ini gue harus ke kantor. Jelasnya. Kantor mendiang? Tanya Linda pelan. Lo yang ambil alih sementara. Lihat nanti, Latan belum tahu apakah sementar atau tidak. Gak Mama ambil alih? Latan menyamping lagi agar bisa memeluk Linda. Mama nolak, Mama gak bisa kerja di tempat bekas Papa, pasti Mama akan selalu nangis dan gak fokus. Jawabnya. Keduanya pun hening hanya saling memberi kehangatan di pagi hari yang agak mendung dan dingin. Gue pasti sibuk, gue gak mau lo capek, bisik Latan. Lo di sini temenin Mama, bahkan bisa terus ketemu, Bunda. Lanjutnya. 1 bulan berlalu begitu saja dengan hambar. Suasana rumah memang sudah berangsur-angsur normal. Linda hanya diam di rumah menemani Villa atau berbincang dengan Chika. Sang bunda yang tidak pernah absen menemani Villa yang kini tanpa suami seperti dirinya. Linda bosan jelas saja. Dia yang selalu main ke klub, main ke mall. Main di kantor dengan Latan kini hanya makan, ngobrol dan tidur setiap harinya. Pertemuan dengan Latan bahkan hanya beberapa jam, itu pun menjelang tidur. Tak ada lagi Latan yang hyper, biasanya sehari pasti melakukan kini full hampir sebulan libur. Entah memang sibuk atau mungkin menyibukkan diri sebagai peralihan dari rasa kehilangan. Linda tidak paham. Obrolan yang mereka obrolkan bahkan hanya topik ringan. Linda merasa dia jauh dengan suaminya. Ingin mengeluh dia tahu Latan sibuk bekerja yang pastinya akan lebih lelah. Tuh, Latan pulang. Kata Chika pada anaknya. Linda tersenyum tipis. Iya, singkatnya tanpa ingin beranjak dari duduk. Linda malas, lebih tepat moodnya sedang buruk. Linda terlalu berubah menjadi memendam. Biasanya semua diutarakan ini tertahan mengingat situasi Latan. Bunda ke kamar Villa dulu, Chika pamit tanpa ingin ikut campur dengan urusan Linda. Yang terlihat seperti sedang bertengkar dengan Latan. Namanya rumah tangga, pertengkaran itu wajar. Iya, Bun. Balas Linda. Kepergian Chika beriringan dengan datangnya Latan. Latan menyimpan tas, meraih wajah Linda lalu mengecup keningnya. Bunda mau ke kamar Mama? Tanyanya dengan wajah tersirat lelah. Dasi sudah lepas, kemejanya sudah kusut dan naik sesikut. Respon Linda sekenanya lalu menutup cemilan dan menyimpannya di meja. Latan menatap gerak Linda yang tak biasa, bahkan tidak menjemputnya di depan pintu. Ada apa? Tanya Latan seraya bergerak memeluk Linda. Linda menggeleng. Lo mandi, terus istirahat. Ujarnya sebagai peralihan. Ada masalah? Enggak. Gue mandi dulu, kita bahas sebelum tidur. Putus Latan. Gue kerja. Gue bukan main, Linda. Suara Latan terdengar marah. Beruntung kamarnya kedap suara. Pertengkaran antara dua manusia yang sama keras kepala pun tidak bocor keluar.
Gue tahu. Apa gak boleh gue sedih? Periksa bayi kita sendiri. Gue kayak gak punya suami. Jeritnya berderai air mata. Semua yang dia pendam hari ini meledak. Lo pikir gue mau kayak gini? Latan semakin emosi, entah karena lelah juga mungkin. Mendengar Linda mengeluh rasanya dia semakin pusing. Masalah di kantor saja belum selesai. Linda terisak tanpa membalas lagi. Dia memang harusnya diam saja. Mengeluhkan semua keluh kesah jelas salah. Begitu tidak pengertian tapi sudahlah, Linda lelah. Linda memilih merangkak naik ke atas kasur dengan masih terisak, dia lebih baik mengalah. Latan menyugar rambutnya hingga berantakan. Nafasnya memburu emosi, dia mencoba mengatur nafas agar lebih tenang. Bisa saja dia membuat kesalahan sampai Linda terluka. Jangan sampai, bayinya butuh ibu yang sehat baik fisik maupun mental. Linda masuk ke dalam selimut, menutup tubuhnya hingga seleher dengan mata terpejam, mencoba menghentikan tangisnya. Latan memejamkan mata lalu merangkak dan masuk ke dalam selimut. Dia memilih tidur, membahas lagi besok setelah pikiran keduanya sama-sama dingin. Pagi, sayang. Latan mengusap ujung mata Linda yang sembab bekas tangis semalam akibat pertengkaran. Kata bunda semalam belum makan malam. Tanyanya seraya menyingkirkan rambut halus yang mengganggu di wajah Linda yang semakin berisi nan bulat. Linda mengerjap, masih mengumpulkan nyawa. Merasa tumben Latan masih ada di sini, biasanya saat dia bangun Latan sudah pergi ke kantor. Soal yang semalam, gue minta maaf. Latan mengecup lama kening Linda, membuat Linda terpejam menikmati. Gue mimpi. Batin Linda. Latan menjauhkan wajahnya. Kita sarapan, terus berangkat ke kantor. Putusnya dengan senyum tipis yang hangat. Gue ikut? Tanya Linda setelah diam cukup lama. Mungkin dengan adanya lo di sana gue bisa terhibur. Latan kembali tersenyum. Gue abain lo lama, maaf semalam gue terlalu gak kekontrol. Sesalnya. Berjam-jam Latan duduk di sofa kamar saat Linda masih terlelap di jam 5 pagi. Dia berpikir tentang kejadian semalam, tentang keluhan Linda semalam. Dan Latan menangkap bahwa Linda merasa bosan, kesepian dan diabaikan. Anaknya juga merasa begitu pasti. Latan memang pusing, sibuk oleh pekerjaan yang selalu menumpuk. Tapi itu tidak harus dijadikan alasan untuk mengabaikan istri dan anaknya. Latan sadar soal itu berkat perdebatannya semalam dengan Linda. Gue yang salah, Latan. Maaf, Linda memeluk Latan. Latan balas memeluk. Kita perbaiki. Sekarang sarapan, jangan ajarin anak gue diet. Tegasnya. Linda tersenyum tipis lalu mengurai pelukan. Dia kangen sama lo, gue gak suka lo yang gak hype 3R. Keluhnya. Emang, manusia itu serba salah. Hype 3R ngeluh capek, gak suka, sakit dan lain-lain. Di saat gak disentuh kangen kan, ledek Latan seraya mencolek hidung Linda. Linda tersenyum. Udah lama gak nikmatin pagi kayak gini, gue kangen Suara Linda agak bergetar di akhir menahan tangis. Latan tersentuh, dia jadi sadar juga bahwa sudah lama dia tidak memeluk Linda seperti hari ini. Hidupnya memang berantakan semenjak Zadil pergi. Latan sedang merapihkan ceceran itu hingga dia lupa. Ada Linda dan sang bayi yang hampir dia hancurkan. Karena tingkahnya yang menyibukkan diri demi melupakan kesedihan.
Latan mengecup seluruh bagian wajah Linda penuh kasih. Lehernya pun menjadi sasaran, ini juga yang dia dan Linda rindukan. Linda sudah sangat ingin keluar rumah. Tanpa ada Latan. Jelas Latan tidak mengizinkan, takutnya Darius mengganggu dan menyakitinya. Linda tersenyum seraya mengusap perut buncitnya, yang hanya menghitung minggu akan mengempes karena sang buah hati lahir. Rasanya tidak sabar namun takut juga. Apa bisa dia melahirkan? Sayang, belanjaan kemarin belum dibuka. Harus segera dicuci, suara Latan menyadarkan Linda. Hah? Oh itu, iya lupa. Linda turun dari kasur lalu mendekati Latan yang tengah mengintip beberapa paperback. Masih ada yang harus dibeli, sibuk gak hari ini? Linda mulai duduk lesehan, kemudian membuka beberapa paperback. Pakaian-pakaian mini milik sang anak pun mulai Linda keluarkan dari bungkusnya untuk dicuci terlebih dahulu. Enggak, Latan ikut duduk di samping Linda. Ikut mengeluarkan semua perlengkapan untuk calon anak pertamanya. Sambil jalan, kata dokter harus sering dibawa jalan. Harus sering dijengukin juga, tambah Latan dengan santai. Linda terkekeh lalu memukul lengan bisep Latan sebagai respon. Latan tersenyum tipis setelahnya. Linda bersiap, memakai gaun hamil berwarna putih selutut. Perutnya yang bundar terlihat cantik dengan gaun itu. Latan memakai kaos santai, kemudian mendekati Linda untuk ikut menyisir sebentar. Setelahnya menatap Linda yang masih sibuk memoles tipis make up di wajahnya. Udah, jangan cantik-cantik. Linda tertawa pelan. Iri aja loh. Balasnya. CK. Bukan iri, gue gak mau ya ada Darius lain. Latan berujar ketus dengan jemari mengusap perut Linda. Linda sontak kembali tertawa dengan begitu lepas dan cantik. Lo ish. Apaan sih? Linda kembali fokus dengan lipstiknya sebagai polesan terakhir. Cepetan, sayang. Linda menutup lipstiknya. Iya. Bentar. Linda berdiri. Sepatu aja kali ya? Tanyanya pada Latan. Gue bantuin pasang. Linda tersenyum. Makasih, sayang. Dikecup pipi Latan sekilas. Latan berjongkok, memasangkan tali sepatu Linda dengan telaten. Linda yang melihat itu tidak bisa untuk tidak tersenyum, perasaannya menghangat. Lo sadar gak sih, banyak banget yang berubah sama kita. Kita selalu saling mencintai, dulu waktunya aja yang gak tepat. Lo berubah karena anak kita? Tanya Linda bertepatan dengan selesainya Latan mengikat tali sepatu Linda. Latan berdiri, mengecup kening Linda sekilas. Tanpa anak, gue tetap bisa berubah. Lo tahu sendiri segila apa gue mencintai lo, jawabnya begitu terdengar keren di telinga Linda. Linda mengulum senyum. Lo gak jijik? Gue korban perkosa dan gue. Lo juga harusnya jijik sama gue, sebelum ketemu lo gue suka jajan. Potong Latan seraya menuntun Linda menuju mobil. Linda memilih diam. Kita punya masa lalu, sayang. Kita fokus ke masa depan aja, gak usah bahas lagi. Biarin yang dulu ada di tempatnya, jangan dibawa ke masa sekarang, kita fokus aja sama anak kita. Kita fokus masa depan. Latan menatap Linda dengan senyuman. Bagus, kita bikin banyak anak. Balasnya seraya membukakan pintu mobil untuk Linda.
Linda menepuk lengan Latan sebagai balasan kemudian masuk ke dalam mobil dengan hati-hati dan agak kesusahan. Udah nyaman? Dengan perhatiannya Latan bertanya. Latan pun menutup pintu dan beralih ke pintu seberang. Dia akan mengemudi hari ini. Jalan-jalan hanya berdua dengan Linda. Sayang, kita beli cemilan dulu ya. Pinta Linda yang kini sibuk memasangkan sabuk pengaman. Latan dengan sigap membantu memasangkannya. Diakhiri kecupan di bibir. Latan pun menarik sabuk pengaman untuknya sendiri. Dan setelahnya mulai menyalakan mesin lalu melaju meninggalkan pekarangan. Linda sepanjang perjalanan menuju mall terus ngemil. Pipinya yang sangat berisi kini kian kembung karena cemilan. Mau? Latan membuka mulutnya sebagai kode meminta disuapi karena masih fokus mengemudi. Linda menyuapinya dengan bersenandung pelan mengikuti iringan musik. Tak lupa sesekali mengusap perutnya. Anak kita kayaknya lagi ikutan denger, gerak dia. Kekeh Linda. Latan tersenyum dengan sebelah tangan mengusap perut Linda sekilas. Hingga bertepatan dengan lampu merah, Latan pun mendekatkan wajahnya ke perut menggemas kap Linda. Latan kecup dan usap sambil menunggu lampu berubah. Latan menghisap wangi Linda dengan nyaman. Linda sembari mengunyah hanya mengusap kepala Latan. Tuh udah berubah, ayo maju. Ucapnya. Latan pun kembali ke posisi semula kemudian melajukan mobilnya. Ke mall dekat sini dulu aja, katanya banyak toko peralatan bayi, coba yuk. Latan hanya mengangguk saja. Selama di dalam lift, Latan terus memeluk pinggang Linda posesif dan siaga. Linda sudah tidak mudah dengan perutnya yang kini besar, takutnya juga terhimpit orang lain. Ada yang hamil? Hati-hati. Tegur pemuda berseragam SMP elit itu kepada temannya yang gerusak-gerusuk. Oh, maaf, Om, Tante. Sesal pemuda yang ditegur itu. Latan hanya tersenyum tipis. Gak apa-apa, gak kena kok. Balas Linda ramah. Semua kembali sibuk masing-masing. Anak yang pakai jaket item, kayak lo dulu, bisik Linda lalu cekikikan. Latan melirik yang dimaksud oleh Linda. Tapi gantengan gue. Balasnya santai. Linda terkekeh seraya menepuk pelan dada bidang Latan. Kok bisa mirip, herannya geli juga. Gak mirip, cuma kelihatannya aja. Vibesnya doang, balas Latan. Mungkin. Latan menatap jajaran pakaian bayi yang imut-imut itu dengan senyum samar. Dia tidak menyangka akan masuk ke toko ini. Lucu, komentar Latan pada sepatu berwarna pink itu, begitu mungil. Buat anak kedua kita, kekeh Linda membuat Latan menoleh lalu tersenyum. Kita harus cari warna yang cocok buat baby boy. Balas Latan lalu mulai mencari perlengkapan yang cocok untuk anak laki-lakinya. Linda dan Latan fokus masing-masing, meraih sesuatu yang menurut mereka cocok dan bagus. Latan sama aktif, dia ingin beli ini itu untuk anaknya. Lengkap banget di sini, jadi mau borong semua. Kekeh Linda saat melihat keranjang belanjaannya penuh, bahkan keranjang di tangan Latan pun sama. Gue yang gak doyan belanja jadi banyak ambil barang, kekeh Latan geli pada dirinya sendiri. Keduanya pun berhenti, kemudian menuju kasir dan membiarkan pegawai menotalkan semua barang belanjaannya. Wow, komentar Linda pada barang bawaan yang dibawa Latan. Banyak banget kita belanja, ini sih melebihi target. Kekeh Linda. Gue ikutan kalaf, wajar. Latan menyahut.
Gue seneng lo jadi sayang banget sama dia, Linda mengusap perutnya. Dia anak gue, saat itu mungkin kaget dan lo tahu sendiri. Gue gila karena berhasil tidur sama lo, rasanya lo punya gue. Ah masa? Jadi gitu ya, gue pikir lo hukum gue karena masa lalu, goda Linda. Latan memasukkan belanjaannya ke bagasi. Salah satunya itu, gue hukum lo juga tapi gue kena imbasnya. Latan mencubit manja pipi Linda. Gue jadi makin terjerat dan cinta sama lo. Linda tersipu. So romantis lo. Semprotnya salah tingkah. Gue emang romantis sekali. Latan membingkai gemas wajah Linda lalu menciumnya saat tahu suasana sepi. Keduanya berciuman dengan bagasi masih menganga. Hingga tak lama mereka saling melepaskan ciuman. Malam ini gue jenguk ya anak kita, udah hampir 3 hari gue libur. Bisik Latan kemudian menggesekkan hidungnya ke hidung Linda sekilas lalu menutup bagasi. Oke, gue gak panik. Latan bergumam. Dia meraih ponsel untuk memanggil semua orang yang dia butuhkan agar bersiap karena Linda akan lahiran. Setelah semua orang siap, Latan kembali mendekati Linda. Kuat jalan, sayang? Tanyanya perhatian. Linda mengangguk pelan. Latan membantu Linda berdiri, memapahnya untuk segera meninggalkan kamar dan rumah. Mobil udah siap? Tanya Linda. Udah. Peralatan yang disiapin buat lahiran. Ba udah gerak tadi papasan sama kita, dia yang ambil dan bawa ke rumah sakit, potong Latan. Linda tersenyum tipis. Lo gugup? Tanyanya lagi. Latan dengan gengsinya hanya diam mendatarkan air wajahnya. Linda mengusap pinggang Latan. Baru mules dikit, jangan panik. Bisiknya. Latan balas mengusap bahu Linda yang dia rangkul. Gue gak ada pengalaman, gugup dikit. Jujurnya, Linda tidak lagi menyahut saat Latan membantunya. Untuk perlahan naik ke dalam mobil yang pintunya dibuka sopir yang siaga. Ba yang berlari kecil di belakang mereka pun sudah memastikan barang keperluan Linda tidak ada yang ketinggalan. Kita jalan, perintah Latan. Jalan-jalan aja, di sini. Kata Villa. Linda terlihat sayu setelah merasakan kontraksi palsu yang masih terasa belum teratur. Kata dokter pribadinya, dia baru pembukaan 2. Latan mengusap bahu Linda yang sedang dia rangkul di atas kasur rumah sakit itu. Mau dibawa jalan? Kata dokter juga bagus, bisiknya. Linda mengangguk. Latan pun mengatur infusan agar tidak tertarik lalu membantu Linda turun dan dia papa. Kalau sakit nyender aja ke Latan, kata Cika seraya membantu membenarkan pakaian Linda yang terangkat. Latan mengecilkan langkahnya mengikuti tempo Linda. Keduanya berjalan di dalam ruangan, bolak-balik pelan. Mau coba keluar? Di depan aja gak usah jauh, tanya Latan. Linda mengangguk kecil. Cika dan Villa menatap keduanya dengan senyum hangat. Gak ngangka mereka jodoh bahkan mau punya anak, celetuk Villa. Cika mengangguk pelan seraya melipat jaket Linda agar rapih. Tenang rasanya Linda bisa jadi istri Latan, balasnya. Villa tersenyum sendu. Zadil gak bisa lihat, sayang sekali. Lirihnya. Cika mengusap bahu Villa menenangkan tanpa banyak kata. Di luar ruangan. Linda bersandar dengan ringisan pelan, Latan dengan sigap memeluknya. Rasanya mules, kram juga. Desis Linda menahan mulas. Kita jalan ke arah ruangan, jalan di sana lagi aja. Putus Latan,
Kalau ada apa-apa biar gampang panggil dokter maupun suster. Rasanya seperti bibir yang ditarik menutup kepala. Pokoknya sakit yang tidak bisa dijabarkan. Linda bahkan sampai merasa tidak sanggup dan berpikir mungkin dia akan lewat. Benar-benar perjuangan antara hidup dan mati. Linda yang terkulai hampir pingsan sontak tersadar saat suara tangisan bayi begitu kencang. Linda yang lemas hanya diam menatap saat bayinya disimpan di dadanya. Latan mengecup kening Linda lama. Dia terharu sampai lupa dengan gengsi dan semacamnya. Latan tidak bisa menahan kedua matanya untuk tidak basah. Latan sungguh bahagia. Memiliki Linda saja bagai mimpi, apalagi diberi bonus anak dari rahimnya. Latan menatap Linda dengan senyum tulus nan bahagia. Linda menatap Latan dengan sama berderai air mata. Begitu sulit perjalanan mereka hingga sampai ke titik ini. "Anak kita ganteng," ucap Linda pelan dengan sisa-sisa tenaga. Latan hanya mengecup kening Linda lalu menatap buah hatinya yang masih merah dengan rambut tebal, hidung mancung, bibir tebal dan merah. Latan yakin, anaknya akan lebih populer daripada dirinya. Ganteng, Latan setuju dengan Linda. Gimana sekarang? Latan mendekati Linda yang sudah selesai memberi ASI pertama untuk sang buah hati. Ngilu aja, udah gak selemas tadi pagi kok. Jawab Linda. Latan terlihat semakin hangat di mata Linda. Mau minum? Tawar Latan. Udah, tadi dikasih sama mama, jawabnya. Latan pun mengangguk. Sekarang mama sama bunda lagi asyik di ruangan sebelah. Ajak main cucunya. Jelasnya dengan senyuman. Linda tersenyum. Lo seneng? Tanyanya. Latan tersenyum. Bisa nikah sama lo aja seneng, apalagi ada anak. Pikir aja sendiri, jawabnya santai. Linda mendengus. Latan masih tersenyum lalu mendekat untuk memeluk Linda. Kita harus ubah, celetuknya setelah cukup lama memeluk Linda. Ubah? Apa yang diubah? Tanya Linda tanpa melepaskan pelukan hangat dari Latan. Cara kita ngomong, Latan mengurai pelukannya kemudian mengusap pipi Linda. Kita ubah, aku kamu. Lanjutnya. Ha? Linda mengerjap. Belum coba aja gue udah geli. Bergidiknya lucu. Latan terkekeh pelan. Kita udah jadi orang tua, nanti sering ditiru. Jelasnya seraya mengusap rambut Linda. Aku coba. Setelahnya Linda merinding geli dan itu lucu di mata Latan. Jujur saja, Latan pun sama agak geli. Saking terbiasa lo gue. Beberapa hari kemudian, Linda menggendong Roger yang terus menangis itu dengan agak panik. Dia masih belum terbiasa. Dia masih butuh Villa dan Chika untuk membimbingnya. Latan, panggilin bunda. Ini gimana? Panik Linda terlihat hendak menangis saat Roger terus menangis. Latan berdecak pelan melihat kepanikan Linda yang tidak pernah berubah. Padahal sudah banyak ilmu yang diberikan oleh Villa maupun Chika. Latan pun mencari keberadaan Villa maupun Chika. Bun, Linda butuh bantuan lagi, ujar Latan setelah berpapasan dengan Chika yang sepertinya memang akan menemui Linda. Chika pun membantu Linda, ternyata Roger pup dan sepertinya Linda tidak ngeh saking panik. Chika pun membawa cucunya untuk berjemur mumpung pagi hari ini cuacanya bagus. Linda dan Latan masih di kamar. Kamu gimana sih? Udah diajarin tetap harus ngerepot. Linda menatap Latan dengan kesal plus sedih pada dirinya sendiri. Istri kamu emang bodoh. Ketusnya memotong ucapan Latan. Linda itu kaku.
Selama dia hidup bahkan tidak pernah sekalipun memimpikannya akan memiliki anak. Mengingat betapa benci dia pada laki-laki akibat ayah dan Latan di masa lalu. Bukannya belajar dari kesalahan, kamu dikasih tahu emang selalu susah. Nafas Linda memburu. Ya terus aku harus gimana? Aku udah berusaha, suara Linda bergetar. Dia pikir Latan akan mengerti posisinya, akan selalu manis seperti saat pertama dia melahirkan Roger. Latan menghela nafas, memalingkan pandangannya sejenak. Jangan panik, sekali dua kali wajar, tapi mau sampai kapan kamu panik lihat Roger nangis? Latan lebih lembut, mendekati Linda lalu memeluknya. Linda terisak pelan. Aku takut berbuat salah, lirihnya. Kita masih belajar, kalau panik kamu tahu sendiri. Roger cuma pup tapi kamu gak sadarkan. Aku jadi ikut panik lihat kamu panik, sayang. Latan mengurai pelukannya, menyeka air mata Linda. Linda menyeka juga air matanya. Maaf, aku janji akan berusaha lagi. Suaranya lirih gemetar menahan tangis. Linda menyeka juga air matanya. Maaf, aku janji akan berusaha lagi. Suaranya lirih gemetar menahan tangis. Kita berusaha, udah jangan nangis. Latan mengecup bibir Linda sekilas. Lalu kembali mendekat untuk menikmati bibir Linda agak lama. Mumpung anaknya sedang dipegang neneknya. Udah jangan nangis, kata Latan setelah melepas ciuman basahnya. Linda mengangguk. Latan yang belum puas pun kembali mendekat. Dia ternyata rindu. Linda terlalu fokus pada anaknya. Dia pun sama fokusnya mengingat anak pertama dari pernikahan yang selama ini selalu diimpikan. Linda merapihkan pakaiannya setelah selesai menyusui Roger. Dia pun meraih ponsel untuk melihat apakah ada kabar atau apapun itu. Alis Linda mengernyit menatap ponselnya. Sebuah pesan muncul dari sahabatnya Lena. Apa? Darius di penjara? Gumam Linda kemudian turun dari kasur untuk mencari keberadaan Latan. Langkahnya terayun mencari keberadaan Latan sampai lupa pakai sandal rumah. Siap-siap disemprot Latan jika Latan ngeh. Latan, lo tahu soal ini? Linda mengangsurkan ponselnya. Latan menundukkan tatapan ke kaki Linda dibanding menatap layar ponsel itu. Latan sudah tahu apa yang akan dibahas Linda, maka dia abaikan. Udah dibilangin pakai sendal. Tegurnya. Linda berdecak. Lo tahu soal ini? Tanyanya dengan kesal. Latan menarik ponsel Linda dan menyimpannya. Jawabnya. Jangan bilang lo yang laporin. Latan meregangkan lehernya yang pegal. Kita ke kantor polisi besok. Semua bukti rekaman CCTV di Jepang bikin Darius ketangkep. Gue mau hukum dia, terangnya. Linda menghela nafas pasrah. Kenapa gak bilang? Tanyanya agak kecewa. Mau bilang tapi lo tahu duluan, balas Latan santai. Kenapa? Lo gak mau mantan lo di penjara? Senyum miring terbit. Bukan gitu, CK. Latan berdiri, memeluk Linda lalu mengangkatnya. Lebay. Cuma gadis sandal. STT, Mama. Potong Latan acuh. Linda tersenyum tipis lalu memeluk leher Latan seraya mengecup pipinya beberapa kali. Aku kamu, kita malah lo gue lagi. Bisik Latan tepat di depan bibir Linda. Ye, apa masalahnya, lebay? Dikecup lagi pipi Latan dengan diakhiri kecupan ringan di bibir. Roger tidur. Latan pun menurunkan Linda di kasur. Langkahnya terayun menuju sandal rumahan milik Linda berada.
dan meraihnya untuk didekatkan di kaki Linda. "Kamu istirahat, pasti capek urus Roger yang rewel hari ini." Latan mengecup kening Linda sekilas. Linda tersenyum. "Ayo berdua," ajaknya agak manja. "Roger bangun gimana?" "Ya udah tidur yang lain aja." "Belum bisa." "CK. Ngundang mulu lo, gak asik." Latan menjauh mendekati tempat Roger terlelap. "Ululu marah, sini cium dulu papa sini-sini," goda Linda. Hari-harinya kian bahagia. Linda dan Latan selalu saling melengkapi walau perdebatan terkadang tidak bisa dihindari. "Sayang, aku mau keluar sebentar. Titip, Roger." Linda pun pergi. Latan pun menyimpan ponsel, membenarkan boxernya yang naik. Lalu mendekati Roger yang duduk dengan sibuk bermain mainan. "Anak papa udah besar." Latan mengendus wangi Roger, memeluk Roger yang menggeliat itu dengan gemas. Roger mengerang seperti akan menangis saat Latan terus memeluknya gemas. Benar-benar mengganggu waktu santai Roger dengan mobil mainannya. Roger merengek dan akhirnya menangis. Barulah Latan melepas pelukannya. "Laki-laki gak boleh nangis." Latan menggendong Roger yang kini sudah 1 tahun dengan senyum geli. Kalau Linda melihat dia membuat Roger menangis, pasti akan mengomel. "Main sama papa yuk." Hingga beberapa menit berlalu. Roger dan Latan terlihat sibuk bermain. Tawa Latan mengudara diikuti tawa Roger yang khas. Jika Latan tertawa, Roger ikut tertawa. Linda yang selesai dengan urusannya pun menghampiri mereka dengan senyum. Tumben Latan tidak membuat Roger menangis. Senyum Linda luntur saat melihat anak tampannya berubah jadi Tarzan dengan rambut pang. Astaga! Latan memang tidak bisa dipercaya. "Kamu ngapain sih?" omel Linda seraya mengatur pakaian Roger agar kembali ke bentuk semula. "Main, Roger aja seneng, gak usah ngomel." Disambarnya bibir Linda sekilas, beruntungnya tidak sampai berdarah karena tabrakan tiba-tiba itu. Roger malah tertawa dengan gigi ompongnya. Bahkan dusel pada Linda seolah ikut memberi kecupan. Latan pun jadi ikutan menyerang Linda hingga terlentang dan cekikikan. Urung sudah acara mengomelnya jika diserang kecupan oleh 2 manusia tercinta. Hingga Roger terlelap kelelahan dan situlah waktunya. Waktu untuk keduanya bermesraan, saling mengutarakan perasaan lewat ciuman. Keduanya saling memeluk, berguling-guling mesra di tas kasur. "Enggak, Roger. Itu pedas punya mama," tegur Latan. Roger dengan bandelnya tetap meraih daging di mangkuk lain. Mangkuk milik Linda yang kini si pemiliknya tengah sibuk memesan minuman. "Itu dagingnya udah pakai sambal pedas." Latan menggeram kesal, untung Roger anaknya. Linda pun menyudahi pesanannya pada waiters itu. "Kenapa?" tanyanya. "Ini, udah tahu pedas." dumel Latan. Linda tersenyum samar melihat Latan dan emosinya. Dulu saja bersikap jengkel, marah pada Roger Linda kena omel, sepertinya sekarang Latan tengah kena karma. "Mau?" tawar Linda pada sang anak yang kian tampan. Banyak sekali orang yang suka pada Roger. Di mall jadi pusat perhatian. "Pedes, sayang." "Nih," Linda mencolekkan daging itu ke bibir Roger. "Sayang," tegur Latan panik kemudian menatap Roger cemas. Awalnya Roger hanya menjilat beberapa kali lalu perlahan bibirnya memerah dan kedua matanya berair. Tangis pun pecah. Roger kepedasan. "Kamu sih? Udah tahu masih kecil, Roger kalau sakit perut gimana?"
Omel Latan seraya menggendong sang anak yang menangis kepedasan. Cuma colek, gak akan sakit perut. Sini sama mama, Mimi dulu. Linda mengambil alih, memposisikan Roger dengan benar. Sebentar, Latan meraih alat penutup agar payudara Linda tidak terlihat saat sedang menyusui Roger. Linda tersenyum samar dengan penuh haru saat Latan begitu sigap. Besok aku kerja keluar kota, ada bunda yang nemenin. Terang Latan sembari mengatur agar anaknya menyusu dengan nyaman. Oh jadi, kirain diundur. Gak bisa katanya, mepet juga. Jadi 3 hari? Latan mengangguk seraya mengusap sekilas pipi Linda. Ikut boleh gak? Gak masalah, cuma capek gak? Anak kita lagi aktif, di sana aku gak akan sering bantu kamu jaga Roger. Latan mengaduk makanan di depannya itu hingga tercampur dengan nasi. Masih lama Roger Mimi? Tanyanya. Kayaknya anak kita kepedesan. Kekeh Linda. Latan pun mengangsurkan makanan agar Linda ikut makan juga. Tak apa dia diganggu makannya, yang penting Linda tidak lapar dan ASI Linda terus lancar. Kemarin malam rembes parah, aku pompa sampai dapat beberapa kantung. Tapi lupa dibawa, jadi harus manual gini, curhatnya dengan tanpa mendebat menerima suapan Latan. Kenapa gak bilang? Balas Latan santai dengan sibuk meraih beberapa lauk lagi. Bilang apa? Tanya Linda setelah selesai mengunyah. Bilang banyak asinya, gue bantu. Linda refleks memukul lengan Latan hingga mengadu dan menatap Linda kesal. Kenapa juga dia dipukul? Mesum. Latan tergelak. Lah, aku bantu pompa. Kamu mikir apa? Lalu bibirnya berkedut geli. Ternyata Linda semesum itu. Latan serius tengah membahas pompa bukan dengan cara lain. Dasar Linda. Alah, aku tahu ya otak kamu. Linda tidak mau kalah. Sepertinya akan ada bau-bau perang. Latan pun memilih mengalah daripada nanti tidur susah. Iya sih. Kita sebenarnya bisa berbagi ASI, sehat kan? Latan mengedip genit membuat Linda mendengus jijik. Kalian jangan harap ada Latan yang dulu. Latan sekarang sudah sangat berubah. Latan duduk menghadap Darius yang terhalang kaca. Jika bisa, Latan ingin tahu kebenaran dulu dari mulut Darius langsung. Makanya dia ada di sini. Gue gak terima perasaan gue ditolak. Darius terlihat lebih tenang setelah berada di penjara, emosinya terlihat lebih terkendali. Dan dengan teganya lo sakitin orang yang lo cintai waktu itu. Latan yang terlihat emosi kini. Gue gelap mata. Pikiran gue gak bisa berpikir normal. Gue cinta Linda, dia goda gue, kasih gue harapan. Lo tahu gimana nakalnya Linda waktu itu? Gue pikir Linda udah gak perawan, makanya gue berani lakuin. Latan mengepalkan tangannya. Lo kenal Linda udah dari SMP. Harusnya lo paham kenapa Linda nakal. Suaranya agak menggeram marah. Darius menghela nafas. Walaupun gue kenal lama, nyatanya gue gak tahu apa-apa tentang Linda. Balasnya malas. Latan diam, dia akui memang saat itu Linda terlalu tertutup. Yang terbuka hanya nakalnya saja yang sering keluar masuk klub setelah memiliki KTP. Gue juga gak terima lo nembak Linda, Darius tersenyum kecut. Mengingat tingkah bodohnya karena cinta hingga membuatnya ditahan seperti saat ini. Dan lo hancurin semuanya. Latan menatap Darius bengis. Darius tertawa kecut. Linda bilang ke gue, dia akan terima lo saat itu.
Jelas gue cemburu, gue gak terima. Dengan nekat gue beli obat dan ya lo tahu kelanjutannya. Ujarnya santai. Dan tingkah lo di Jepang buat rebut Linda lagi. Darius menggelengkan kepalanya. Gue cuma merasa gak bisa biarin kalian bahagia di atas penderitaan gue. Senyum menyebalkan muncul. Latan mengetatkan rahangnya. Lo masih cinta, Linda? Tanyanya dengan sangat marah. Selalu, gue pria pertama dia dan dia berkesan di hidup gue. Mendengar itu refleks Latan memukul meja seraya mengatur nafasnya agar tidak emosi. Latan tersenyum mencemooh. Lo sama sekali bukan pria pertama bagi Linda, lo hanya kesalahan, kecelakaan. Dengan lo ngomong kayak gini lo mau bikin gue sama Linda bermasalah lagi kan? Remeh Latan. Latan merilekskan tangannya yang terkepal lalu berdiri. Selamat menikmati hukuman lo, dan satu lagi. Latan mengeluarkan sebuah surat dan mendorongnya pada Darius. Entah ini hukuman juga atau bukan. Tambahnya kemudian pergi. Darius terdiam sejenak, menatap surat itu kemudian meraih dan membaca isinya. Tangan Darius lemas hingga surat itu terlepas dari tangannya. Istrinya hamil? Latan, Linda mendekat. Dari mana? Kok gak bilang? Wajahnya ditekuk marah. Latan meraih wajah Linda lalu mengecup keningnya. Kerjaan, lupa bilang. Mana Roger? Latan mengalihkan topik. Ada sama Mbak, dia lagi makan. Kamu udah makan? Linda merapikan rambut Latan sekilas. Belum. Latan mendekat, memeluk Linda dan menyandarkan pipinya di kepala Linda. Linda balas memeluk. Makan dulu, mau dibawain? Atau mau mandi dulu? Mau kamu kayaknya? Linda mendengus dengan diakhiri senyuman. Siang hari kayak gini? Dasar. Sebalnya. Latan tersenyum samar. Namanya juga mau, gak memandang waktu kali. Balasnya. Serius mau? Latan mengurai pelukannya lalu menatap Linda dan mengangguk. Dia ingin melupakan semua yang dia dengar dari Darius. Yuada, mau titip Roger ke Mbak dulu. Kamu tuh gimana sih? Kenapa Roger sampai memar gini? Marah Latan sambil mengusap halus memar di kening Roger. Kecelakaan mana bisa dicegah? Linda menjawab dengan malas. Siapa juga yang ingin Roger terluka, jika bisa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ceroboh. Kalau dijaga. Ya udah gue salah. Potong Linda dengan kesal. Apa? Gue? Latan tambah marah. Ceka. Aku salah. Balas Linda malas. Linda memilih pergi ke dapur, malas melanjutkan acara nontonnya jika Latan sedang bawel mengomelinya. Walau begitu, sisi lain Linda menghangat. Dulu Latan menolak Roger dan sekarang begitu sayang Roger. Papa, Roger berceloteh setelah lama serius dengan mainan mobil dan beberapa motor kesukaannya. Apa? Roger mengangkat mainannya, dia berikan pada Latan lalu kembali asyik sendiri. Latan kembali melirik Linda yang sibuk di dapur dengan wajah masam. Padahal beberapa jam lalu mereka mesra, sekarang kembali bermasalah. Latan tersenyum samar, Linda selalu lucu jika sedang marah begitu. Latan dibuat semakin cinta kalau begitu caranya. Sayang, mau teh dingin? Linda menoleh lalu mendelik, di mata Latan lagi-lagi lucu.
Dasar bucin. Asi Roger juga, sayang. Roger kayaknya haus, kata Lathan. Lathan menuntun Roger yang kini sedang aktif berjalan itu. Kedua kaki kecil Roger terlihat bersemangat. Mau jalan-jalan? Kita ajak Roger ke luar negeri, dia udah bisa jalan juga. Kata Lathan pada Linda yang tengah duduk menatap kedua laki-laki beda generasi. Boleh, tapi kamu masih banyak kerjaan. Bukannya harus keluar kota beberapa kali. Nunggu nanti aja kalau kamu gak terlalu banyak kerjaan. Jawab Linda santai. Lathan diam, benar juga ucapan Linda. Dia sedang banyak pekerjaan. Waktu mainnya dengan Roger bahkan terasa kian menipis. Yang lebih sedihnya lagi, dia tidak menyaksikan saat-saat pertama yang Roger lakukan. Seperti pertama merangkak, jalan, memanggil dengan jelas. Waktu aku makin sedikit sama Roger. Linda menatap Lathan sepenuhnya. Kamu kerja buat Roger juga, anak kita akan paham nanti. Balasnya. Bahkan waktu aku sama kamu juga, tatapan Lathan beralih pada Linda sepenuhnya. Linda tersenyum. Dan di saat ada waktu, kamu gak sia-sian kita, kamu manfaatin dengan sangat baik, Lathan. Balasnya menenangkan Lathan yang sepertinya gelisah dalam keluhannya. Lathan tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya puas. Waktu kita jadi spesial, ujarnya. Linda melebarkan senyum dan mengangguk. Tuh, kamu tahu. Balasnya jenaka. Lathan membiarkan Roger di kursi roda khusus bayi untuk berlatih jalan itu agar Roger tidak terjatuh. Lathan pun mendekati Linda, berjongkok di hadapan Linda yang duduk di sofa. Kedua jemarinya meraih dan menggenggam jemari Linda lembut. Kedua pandangan yang kian memancarkan cinta itu saling mengunci, menyelami kasih satu sama lain. Makasih ya waktu itu udah goda aku, kata Lathan tulus dengan sirat geli. Linda mendengus geli plus malu jika mengingat nakalnya dia waktu itu hanya untuk bisa disentuh Lathan. Salah memang perbuatannya itu, tapi mungkin balik lagi, itu cara mereka dipertemukan untuk bersama. Jujur, bukan hanya karena perkataan kamu yang bikin aku tersinggung waktu itu. Aku cuma ambil kesempatan. Aku mau kamu terjerat dan aku yakin kamu masih cinta sama aku. Makanya aku berani. Bahkan selama ini aku goda kamu, usilin kamu memang karena aku gak mau kamu lupain aku. Bahkan aku gak peduli kalau harus dibenci sama kamu. Ungkap Linda setelah sekian lama bahkan setelah resmi jadi suami istri. Lathan mendengarnya sungguh tersentuh. Tatapannya kian menyorot lembut. Senyumnya pun kian tulus. Jadi, aku benar-benar berterima kasih sama kenakalan kamu ya. Kekeh Lathan. Linda tertawa pelan. Jemarinya dia tarik untuk beralih membingkai wajah Lathan yang kian tampan dan berseri. Om tirinya yang dingin, datar kini menjadi kian terbuka dan banyak ekspresi. Kalau kisah kita dijadiin novel, menurut kamu judulnya apa? Tanya Linda. Lathan menatap ke atas seolah berpikir. Menurut kamu? Tanyanya balik saat malas berpikir. Saat ini Lathan hanya ingin melahap bibir yang tengah dia pandangi itu. Linda ikut berpikir. Menggoda, Om? Tanyanya geli sendiri. Menggoda, Om? Cukup nakal. Bisik Lathan di depan bibir Linda yang sudah sangat ingin dia nikmati. Linda terkikik lalu mendekatkan wajahnya untuk menyatukan bibirnya namun gagal saat Lathan memekik, aduh walau pelan. Linda maupun Lathan menoleh ke belakang. Roger tengah tertawa dengan gigi besarnya yang masih dua itu.
seolah senang mengganggu kedua orang tuanya. Latan tertawa pelan, merasa bodoh karena melupakan Roger yang masih ada di kursi roda untuk melatih jalan itu. Keduanya terlihat bahagia walau waktunya singkat bagi Latan yang sedang sibuk bekerja. Tapi tak apa, rasanya tetap nikmat karena waktunya dihabiskan dengan orang yang dicintai dan mencintainya.